Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-ashr, ay al-ashrul akhir min Ramadan, apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan beliau pun membangunkan keluarganya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah yang menjadi rahasia Rasulullah SAW begitu perhatian kaitan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Sampai tadi disebutkan Rasul membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya. Kira-kira ada apa? Minimal ada dua hal. Yang pertama, karena 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan penutup dari bulan Ramadan itu sendiri. Sedangkan amal perbuatan tergantung pada penutup atau akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya umur adalah penghujungnya. Wa khairu amali khawatimahu, dan sebaik-baiknya amal adalah pamungkasnya. Wa khairu ayyami yauma alqab, dan hari terbaik adalah hari di mana aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang kedua, kenapa Rasul begitu perhatian kaitan dengan bulan Ramadan, khusus di 10 hari terakhir ini? Karena di 10 hari terakhir ini kemungkinan turunnya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu turun pada bulan Ramadan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, Rasul memerintahkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Sehingga dua hal inilah kenapa Rasulullah SAW betul-betul memiliki perhatian kaitan dengan ibadah Ramadan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kira-kira amalan apa saja yang disunnahkan dikerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah dengan kita bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir melebihi kesungguh-sungguhan pada malam-malam selainnya. Dalam hal sholat, membaca Quran, berdoa, dan ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana tadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disebut kalau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasul kalau sudah memasuki 10 hari terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau mengencangkan sarungnya, mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian membangunkan keluarganya dan menghidupkan malam-malamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah dengan kita menegakkan sholat tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang menegakkan malam sholat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau kita lihat dari hadis ini betapa besarnya manfaat yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di 10 hari terakhir jangan sampai kita kelewatan satu malam pun kita melaksanakan sholat tarawih. Bahkan bagaimana semangat Nabi, semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Abi Dzar, ketika Ramadan tinggal 7 hari lagi, Rasul sholat sepertiga malam. Kemudian Rasul berikutnya sholat setengah malam. Kata Abi Dzar, "Ya Rasulullah, sudahkah engkau sholat bersama kami semalam suntuk?" Kemudian kata Rasul, "Innar rajul idza shallama imam hatta yansharif." Sesungguhnya orang yang sholat beserta imam sampai selesai, husibalahu qiyamul lailatin, akan dicatat seperti dia melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang kita perbanyak di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu adalah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah,
ara'aita in alimtu an ayyu lailatin lailatul qadar. Ya Rasulullah, bagaimana ya pendapatmu jika aku mengetahui malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, kira-kira saya memperbanyak doa apa? Maka kata Rasulullah SAW, kuli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau itu adalah zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang meminta maaf, fa'fu anni, maka ampunilah saya ya Allah. Ini adalah doa yang harus kita perbanyak di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah dengan kita melaksanakan mandi antara maghrib dan isya. Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW di bulan Ramadan tidur dan bangun seperti biasa di awal Ramadan. Dan manakala memasuki 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan kainnya, menjauhi diri dari menggauli istri-istrinya, kemudian serta mandi antara maghrib dan isya. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan, di antara orang-orang yang terbiasa mandi di antara maghrib dan isya itu adalah bukan hanya Nabi. Ya. Ada juga orang-orang soleh dahulu. Mereka menyukai mandi pada setiap malam di malam-malam 10 hari terakhir. Di antara mereka ada yang mandi dan menggunakan wangian pada malam-malam yang kemungkinan besar malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena itu dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan malam Lailatul Qadar itu akan turun, kita untuk membersihkan diri, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, kemudian kita bergegas untuk ke masjid untuk menghidupkan malam-malam di 10 malam terakhir itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti disunnahkan ketika kita sholat Jumat dan ketika kita sholat di 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, namun tidaklah sempurna ketika kita hanya berhias secara fisik, secara lahir, maka kita pun perlu menghias diri secara zahir dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dengan kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah kata Rasulullah SAW ketika mengajarkan doa kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allah pun mengingatkan kita, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu. Kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian yang paling baik itu adalah pakaian ketakwaan. Yang kelima, yang terakhir adalah di antara amaliyah yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah dengan kita beriktikaf. Iktikaf adalah salah satu usaha untuk senantiasa menetap di masjid, disertai dengan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, membaca Quran, memperbanyak dzikir dan lain sebagainya. Meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti ngobrol, cerita, senda gurau dan lain sebagainya, dan tidak keluar dari masjid selama iktikaf kecuali bila ada keperluan yang mengharuskan untuk keluar seperti buang hajat dan lain sebagainya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Dan pada tahun Rasul wafat, ketika itu beliau iktikaf sampai 20 hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara amaliyah yang bisa kita lakukan di penghujung bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan, dan semoga kita bisa mengoptimalkan ibadah di sisa bulan Ramadan ini sehingga selesai kita bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.